Oke, halo semuanya, apa kabar? Music Lover, kita sekarang lagi IG Live buat ngobrol-ngobrol seputar audio. Nah, hari ini kita beruntung banget, rencananya akan gabung bareng kita. Itu seorang, techno entusias katanya, yang ngomongnya kayak gitu. Ya, rencananya kita akan ngobrol-ngobrol dengan Om Irwan dari Sobat HP. Ya, ini kita lagi nunggu koneksinya, lagi nunggu beliau bergabung. Anyway, Sinfonia rutin ya untuk IG Live itu setiap hari Selasa ya, di IG Live Selasa jam 4.30 sore dan hari Sabtu kayak hari ini di jam 8 malam. Jadi standby selalu. Oh ya, di hari Jumat juga ada, cuman hari Jumat khusus untuk yang school. Jadi khusus untuk yang musik, pendidikan musik, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai pendidikan musik itu di hari Jumat. Nah, hari ini kita untuk khusus audio ya, terutama audio portable. Nah, ini Om Irwan dari Sobat HP udah mulai. Terus di sini ya, kita rencananya akan ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 1 jam. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang audio, khususnya audio portable. Halo, Bro. Halo. Bro. Apa kabar, Bro Irwan? Baik. Sehat, Bro? Baik. Alhamdulillah. Oke. Aduh, lagi nyantai kan ini? Juga. Kenapa? Betul, lagi nyantai. Disantai-santain aja. Oke. Nah, buat teman-teman semua, ini udah gabung bersama kita seorang yang luar biasa ya. Thank you banget, Bro Irwan sudah gabung sini. Luar biasa besar, masa luar biasa besar. Ya, hari ini udah bergabung bersama kita dari Sobat HP. Tadinya gue nanya ke Bro Irwan, ini gue tulis apa ya buat di promonya? Gue bilang gue tulis YouTuber, katanya jangan YouTuber. Apa techno antusias katanya. Iya. Tech antusias. Lebih umum. Jadi lebih umum. Oke, jadi yang belum tahu, Bro Irwan ini adalah seorang tech antusias, alias YouTuber, alias influencer, alias gamer juga ya. Gamer. Alias semua gadget lah, pokoknya semua berbau gadget, semuanya pasti gitu ya. Oke. Diborong banget. Oke, Bro, gimana nih kabarnya sekarang, lagi sibuk apa nih? Sekarang masih sibuk produksi video. Ya seperti biasa sebenarnya. Bahkan lagi work from home ini harusnya lebih produktif ya, karena kita kebanyakan di rumah. Iya benar begitu. Jadi sibuknya itu aja sih, bikin konten. Teman masih nulis materi buat review audio berapa, cuma bukan prioritas, jadi makanya nggak sesering Om Glenn. Kalau Om Glenn kan bahas audio memang audio banget gitu. Kalau saya kan cuma samping audio aja. Banget. Macam iya, lu mah semua segala macam gitu ya. Iya. Sekarang lagi sibuk bercocok tanam, Om, sama main badminton. Serius? Bercocok tanam gimana maksud lu? Hidroponik sama aquaponik. Oh, udah ada yang jadi? Udah ada yang jadi? Udah dong, sudah. Udah bisa dimakan berarti? Oh, udah kenyang makan sehat. Keren. Ya lagi tren itu sih. Lagi rame gitu ya. Jadi banyak juga yang udah bikin kayak gitu. Saya karena di game kan ada kan ceritanya begitu, kalau udah mulai pandemi terus bahan makanan susah gitu kan, akhirnya kita yaudah deh, jadi bikin sendiri. Takutnya krisis, kita bikin kebun sendiri, tanam miara ikan lele sendiri dan lain-lain gitu sekarang kerja. Tapi lu masih ke studio? Masih, biasanya ke studio itu kalau ada syuting. Kalau dulu kan biasanya Senin sampai Kamis gitu kan ke studio. Cuma sekarang kalau ada harus syuting aja baru ke studio. Ngedit kan bisa di rumah gitu. Jadi kalau bikin syuting ambil A-roll, B-roll tuh harus di studio, jadi ke studio. Kalau Moldy juga masih bareng? Moldy masih bareng. Cuma kan Moldy kan dekat studio kan rumahnya kan. Jadi mah tinggal loncat doang nyampe. Itu dekat. Kalau gua masuk itu yang satu lagi yang kecil-kecil yang orang Iqbal asisten. Dia pulang ke Gorontalo. Masih kan tapinya? Masih. Lagi pulang. Begitu pulang terus lockdown, nggak bisa balik. Jadi nggak bisa balik lagi ke sini. Iya. Aduh, kasihan juga dia ya. Aduh, ya nggak apa-apa. Jadi lu duet doang berarti? Iya, sekarang berdua doang. Sementara sampai ini selesai lah. Doain aja semoga cepat selesai lah ini. Iya benar ini udah gue sih kalau sekolah Sinfonia udah bulan kedua berarti. Kita terakhir ada kegiatan itu tanggal 15 Maret. Itu 16 Maret udah kegiatan tutup. belajarnya lewat online gitu nggak? Online, ya. Jadi udah nggak ada datang ke sekolah, tapi sekarang guru-guru di rumah.
Tapi ada segi positifnya, bro. Iya, apa tuh? Gue punya murid sekarang ada di Papua, bro. Luar biasa, jauh sekali. Di Papua, di Gorontalo. Di Gorontalo gue ada murid juga sekarang. Oh ya? Oh, online. Oh gitu. Jadi ada segi positifnya ternyata. Nggak ada kendala untuk komunikasi atau apa gitu. Mereka koneksi bisa lancar. Ya memang sih itu sedikit ada problem kemarin terakhir mereka ada online memang sempat putus nyambung kayak Cina hubungan ya. Iya mulai ya. Ya gitu putus nyambung aja tapi intinya sih masih bisa jalan. Oh iya gitu. Ya. Makanya kita tuh harus bersyukur sekarang kita hidup di zaman sekarang ya bisa serba streaming gitu. Kebayang kalau kondisi seperti ini 30 tahun yang lalu gitu begini, ya. Masa pakai surat? Surat-suratan gitu. Iya. Luar biasa. Gitu. Oke, jadi lu kegiatan gitu aja tetap jalan syuting, tetap jalan nulis, masih ngedit, masih. Sama apa hidroponik, main badminton sekarang. Main badminton. Emang boleh main badminton gitu lu ke gor? Rumah, Pak. Oh, gue pikir lu ke gor. Enggak lah, gue nggak pernah ke gor lagi. Nggak pernah ke gor. Nggak boleh. Oh, jadi depan rumah ya aman. Iya, main tapi gue nggak berani. Oke, jadi kegiatannya itu ya. Iya. Oke. Nah, bro, ini nih banyak teman-teman gua, ini kan kita lagi ngobrol kan, ini banyak nanya, Om Glenn, tanyain dong si Om Ir itu pertama kali bikin sobat HP itu gimana katanya. Anyway, lu kan aslinya kan dari Bandung, setahu seingat gua. Iya, mohon kan, update di Bandung. Upi bukan? Upi kan kalau nggak salah. Dulu di Bandung dari Semuhun. Saya keluarga di Bandung, kuliah di Bandung. Semua serba di Bandung. Itu jadi pertama ceritanya itu teh. Sobat HP itu jadi dulu itu tuh bukan sobat HP namanya, jadi namanya sobat HTC. HTC itu nama brand smartphone tuh loh, Kang. Benar. Jadi kan kita punya satu komunitas. Nah di komunitas itu salah satunya ya Moldi itu ketemu sama Moldi di komunitas sobat HTC. Cuma pada saat di sobat HTC kita berusaha membangun komunitas, kita ketemu sama prinsipal HTC itu tidak diterima dalam arti sobat HTC tidak bisa mensupport komunitas ini karena kita punya komunitas sendiri. Oh ya udah gitu. Oh, jadi kan udah gitu. Sedih gitu. Jadi kita bikin jangan HTC lah, kita yang semua aja. Makanya jadinya sobat HP. Makanya sobat HTC sama sobat HP logonya sama, beda warna doang. HTC, HP gitu. Sobat HP. Jadi kalau HP kan lebih umum kan, sobat HTC kan HTC doang gitu. Dari itu tahun 2012 kalau nggak salah ketemu Moldi. 2012. Saya ke Bandung, pas ke Bandung ke tempat dia baru kebentuk itu. Dulu sobat HP ada banyak orang sih, ada berapa? 5 atau 6 gitu. Mental semua aja sisa berdua. Karena dulu ngelihat YouTube berarti tuh, udah 8 tahun lu teh ya? 8 tahun. Buset, lama ya. Udah hampir 1 dekade ya. Iya, tapi nggak 1 juta subscriber juga, Pak. Lama banget ini. Sabar, bro. Nggak apa, kita menikmati. Memang proses itu seperti itu memang. Betul. Terus gimana setelah lu ketemu Moldi? Nah, setelah ketemu Moldi, ya dari situ kita jalan sobat HP. Terus gua dari dulu itu udah di sobat HP, tapi di belakang layar. Jadi kayak cuma ngurus websitenya, cuma ngurus email dan lain-lain gitu kan. Sampai suatu ketika tahun 2015 atau 16 ya lupa gua. Itu Moldi harus ke Inggris karena istrinya dapat beasiswa. Dia harus ikut karena harus ikut sekolah di sana. Iya, akhirnya dia ke Inggris, ke Durham, kota Durham di Inggris lah pokoknya. Nah, udah Moldi maksa. Keren banget dia ya. Om, nongol dong di YouTube. Aduh mati gue nggak ngerti apa-apa. Gue nggak bisa bikin video, gue nggak bisa bikin macam-macam lah gitu. Akhirnya dipaksa kan, ya udahlah gue nekat tuh. Beli kamera pertama itu Nikon D3200 gue ingat tuh. Gue beli, tapi gue nggak bisa pakainya. Akhirnya gue syutingnya pakai handphone. Padahal udah beli, tapi nggak bisa pakai. Nah, terus video pertama muncullah itu caci maki. Oh itu gue ngedown coy. Dimaki-maki sama netizen ngedown langsung. Terus gimana lu ngadepinnya? Moldi yang nyemangatin, santai aja, memang netizen begitu gitu loh. Jadi ya memang kita harus sabar. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang gitu. Dan tentunya beberapa subscriber juga akhirnya memberikan dukungan gitu kan. Nggak apa-apa Om, sudah bagus kok, sudah ini. Cuma kan lanjut aja kan gitu. Iya, baru ketemu begitu gitu. Sekarang sih cocok aja, bodo amat. Bodo amat ya. Fokus berkarya aja gitu. Dari situ sebenarnya sih jadi lebih tepatnya terpaksa kecebur.
Terpaksa dipaksa kecebur. sama si Moldi berarti ya? Iya, dipaksa. Akhirnya mau nggak mau bisa gitu lo belajar gitu. Itu awal mulanya. 2012 kita dari 2012. 2012 terus lu mulai 2014 2015 mulai syuting sendiri mulai gitu ya. di depan kamera. Nah, oke, sampai sekarang akhirnya. Sampai sekarang. Dan terus berlanjut. Terus berlanjut. Waktu itu lu udah nikah belum? Belum. Waktu itu lu udah nikah belum? Gua 2016. Oke, jadi waktu itu masih jomblo ya? Oh iya. Terus zaman itu kan sebelum lu pas itu kan udah mulai terkenal tuh, pasti banyak fans lu tuh. Lagi jomblo udah banyak fans. Gua tuh gimana ya, tidak pernah menganggap itu sebagai seorang fans, kali bingung. Saya tidak memposisikan sebagai seorang idola, lagian takut. Oke. Apa ya? Saya senang gitu ya kalau ketemu di mana-mana itu suka Bang Irwan gitu. Cuma kadang-kadang Bang Irwan. Kadang-kadang bingung gitu, takut saya nanti dikira sombong atau kadang saya buru-buru gitu kan, jadi ya itu aja akhirnya berubahnya adalah sekarang banyak yang ngenalin gitu. Saya jadi nggak bebas itu, mau ngumpet-ngumpet ketahuan terus gitu. Oh iya. Gitu ya, bener. Oke, jadi itu aslinya dari situ dari 2012, 2015 mulai syuting sendiri, akhirnya lanjut sampai sekarang. Ngomong-ngomong sebenarnya Sobat HP itu fokusnya ke HP aja atau ke gadget atau apa sih sebenarnya lu fokusnya sama Moldi? Dulu itu Sobat HP memang karena dari awal kita HP ya namanya HP, Sobat HP gitu loh. Cuma kan kalau dibilang masa Sobat HP yang bahas laptop, ya gue balikin. Emang majalah pulsa jualan pulsa? Enggak kan? Iya bener. Itu iya makanya ya itu aja sih. Sayangnya kita nggak bisa ganti nama dan kita nggak mungkin ganti nama gitu, ya udahlah. Nama sekedar nama gitu, kita bahas apa aja. Yang penting kita masih bahas soal tech relate lah. Itu aja tech sih. Relate ya. Jadi nggak cuma HP, sekarang apa aja yang berbau teknologi ya kita bikin gitu. Nah, kalau lu ngelihat ini di perkembangan teknologi, gadget gitu di Indonesia itu segimana sih perkembangannya? Cepet banget. Indonesia salah satu negara yang kalau gue lihat ya perkembangan teknologi itu luar biasa cepat. Ditambah lagi Indonesia itu negara yang punya pangsa pasar yang luar biasa. Mungkin nggak cuma Indonesia, ada India juga ya. India nomor 1 mungkin, setelah India baru Indonesia gitu. Jadi jumlah penduduk soalnya ya. Jumlah penduduk. Terus melihat tipikal orang Indonesia itu konsumtif banget kan. Jadi jual apapun Indonesia itu pasti laku gitu loh. Makanya manufakturer dari luar negeri kayak Cina itu, wah jualannya di sini nih enak nih gitu kan. Makanya semua masuk ke sini gitu loh. Kayak nggak kekontrol. Sempat ada masa di mana semua nggak kekontrol dan semua masuk ke sini dan benar-benar wah kacau loh, barang itu benar-benar murah dan gila-gilaan. Makanya pemerintah mulai bikin regulasi kan. Aturan-aturan ya. Mulai aturan dari situ mulai terkontrol apa aja boleh masuk gitu. Jadi perkembangan teknologi Indonesia itu luar biasa cepat. Dan kita memang harus bergerak cepat untuk ngikutin perkembangan tersebut. Kalau nggak kita ketinggalan banget. Benar. Gitu. Jadi memang ini ya, karena kita jadi pasar sebenarnya ya di Indonesia jadi pasar, makanya banyak negara-negara lain tuh masuk ke kita gitu sebenarnya. Iya benar. Kita itu konsumtif banget kalau lihat dari budaya orang Indonesia itu tukang jajan lah gitu loh. Kalau dikata Indonesia negara miskin, bohong Pak. Iya bener. Gue juga ngerasa ini juga kan lagi pandemi gini, tetap aja ada aja yang beli barang gitu. Semua usaha ambruk kecuali e-commerce Pak. Iya bener. Pedagang online itu luar biasa sekarang. Sama ekspedisi sih yang masih hidup itu. Pedagang online sama ekspedisi lah. Cuma paling bermasalahnya di bagian stok. Biasanya kalau pandemi ini udah pada tutup kan. Ogilvy juga pasti tahu lah kalau pada habis. Punya toko pada habis. Ini gitu paling itu doang. Cuma e-commerce jadi luar biasa sekarang. Tetap aja. Semua soalnya. Karena orang kan di rumah terus kali ya. Jadi di rumah terus nggak bisa lihat, nggak bisa window shopping. Window shoppingnya ya di Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Shopee gitu. Shopee Pak, saya tanya Shopee Pak. Oke, sama Shopee aja ya. Benar. Oke, nah lu kan juga selain bahas itu HP, bahas gadget segala macam teknologi segala. Nah, gue lihat kan kalau misalnya Moldi kan banyak HP gitu kan. Nah, kalau Bro Iri ini kan seringnya udah banyak bahas audio. Nah, kalau audio kan si Moldi kan jarang banget gitu. Nah, lu kan fokus di audio. Nah, kenapa lu milih audio? Lu bisa cerita nggak? Soalnya kan ini agak spesifik nih. Lu dan kemampuan lu untuk ngobrol di audio itu cukup dalam loh. itu mah sebenarnya gue soto itu Om. Saya masih percaya. Jadi gini, sebenarnya audio itu gue kenal terjerumus ke dunia audio, dunia hitam audio itu tahun 2000.
Dunia hitam. Kalau nggak salah 2009 tuh gue terjerumus ke dunia audio gitu. Nah dari situ sebenarnya gue lama. Berarti sebelum ini ya, sebelum Sobat HP ya? Iya, sebelum sobat HP berarti? Iya. 2009 udah main zaman audio? Kaskus, masih zaman Kaskus. Oh iya benar zaman Kaskus. Iya, zaman Kaskus. Jadi emang audio kebetulan terus? Cuma sekedar penikmat gitu kan, konsumen lah. Jadi kalau masuk komunitas, suka ada racun, beli, nyobain sambil belajar dan lain-lain gitu. Nah, ada satu ketika ada Sobat HP di mana wah, saat itu kan kalau handphone kan ada siklusnya ya, ada setiap kuartal kedua sama kuartal keempat tuh baru rame nih. Kuartal 1 dan 3 biasanya sepi kan. Nah, lu bikin konten apa ya gitu. Nah, gue itu iseng bikin konten waktu itu. Video apa ya? Udah gue juga lupa. Iseng bikin konten video. Pokoknya audio aja. Tapi pada saat itu gue tidak berafiliasi dengan komunitas manapun karena gue pribadi kan. Walaupun gue kebetulan gue di komunitas Audio Karehore, dimana gue di grup itu datang berapa? 2011 kali gue lupa 2012 mungkin. Ya gue tidak berafiliate. Nah ya udah dari situ gue bikin konten dan ternyata banyak nonton perasaan. Ini kan audio di mana pada saat gue bikin itu pasar audio itu kecil banget Pak. Maksudnya potongan penontonnya tuh bisa kecil banget gitu loh, segmented banget. Bener. Jadi iseng bikin audio kok banyak yang nonton. Apalagi Sobat HP kan memang image-nya dibuatnya dari awal channel yang murah ya, channel yang kere gitu loh. Nah, Karehore lah. Masuk bahas earphone kere. Jadi kayaknya penontonnya masuk, ya udah dari situ mulai bikin audio. Nah, kenapa Moldy nggak pernah bikin konten audio? Karena memang Moldy-nya nggak mau, karena penonton katanya lebih terasa ke gue kalau ngomong gitu daripada Moldy. Karena ya mungkin secara diksi untuk audio gue sedikit lebih banyak dibandingkan Moldy. Iya. Itu aja sebenarnya sih, tapi bukan berarti gue ngerti banget pinter kagak Pak. Gue semua juga dari Google kali belajar. Cuma memang mungkin ilmu gue nggak lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Hanya saja gue coba untuk mengemas berupa video dan konteksnya itu berbagi gitu, bukan ngajarin gitu loh. TV itu bukan gue ngajarin orang soal hal-hal yang berbau audio, tapi gue lebih berbagi pengalaman gue menggunakan produk itu doang sebenarnya sih gitu. Jadi agak lucu aja kalau komen nanti. Kayak user experience lu gitu ya. Lucu kalau di komen suka ada banding-bandingin, gue lebih prefer sama si ini sih itu, ya itu bebas gitu, siapapun bisa ngasih referensi gitu loh. Karena ya gue nggak beda sama Om Glenn yang notabene-nya memang audio engineer, ada basic itu ya. Kalau gue kan memang hobi doang, cuma suka doang gitu loh. Jadi apa yang gue share ya menurut gue aja, itu mungkin benar mungkin salah gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Jadi hobi aja. Oke, tapi hobi juga udah kayak gitu ya, juga udah lebih mendalam itu. Aja, dan udah nge-influence banget itu. Karena memang sedikit paham. Ya berterima kasih pada Google lah. Kalau nggak ada Google saya nggak ngerti. Benar. Oke, nah kalau misalnya lu lihat nih perkembangan kita spesifik, karena memang tema kita hari ini kan mau ngobrolin audio, terutama audio portable gitu di Indonesia khususnya. Nah, lu lihat ini di Indonesia sendiri kan ada banyak pemain-pemain besar kan, ada CSI, ada DBE, ada Bass Audio, ada Toko Karehore, KZ, segala macam banyak banget. Nah, menurut lu ini kan kita ya tadi seperti lu bilang, kita kayak digempur gitu, banyak banget produk gitu. Belum lagi kayak brand-brand HP udah ada beberapa juga bikin audio portable, bahkan kayak aksesoris kayak gue tahu tuh apa power bank itu udah mulai bikin audio portable juga loh, udah ada IM-nya, TWS-nya. Nah, gimana menurut lu ini? Sebenarnya gini, Om, kalau gue lihat pergerakan dari teknologi itu ya, dulu audio itu sebenarnya kita ada istilah namanya Sci-Fi ya, Chinese Sci-Fi. Itu sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala, Om. Dulu itu ada brand merek Hippo, brand merek apalagi ya, itu banyak banget. Cuman di zaman itu harganya masih masuk ke kelas yang mahal. Hippo itu gue ingat banget dulu harganya bisa 400 lah. Hippo VB terakhir gue beli itu. Betul. VB Serum apa lagi itu. Itu masih 400. Nah, mulai bergerak ke arah booming lagi audio pada saat masuk brand KZ. Terus brand apa lagi yang dimana dia ngasih, dimana gimmicknya itu ngasih harga murah dengan kualitas yang nggak kalah dibandingkan brand-brand mahal. Nah dari situ tuh dengan teknologi yang dengan udah teknologi bagus yang gitu, mungkin kayak udah canggih. Ya kita tahu sendiri kan resource Cina kan luar biasa kan, mereka bisa buat apa aja gitu loh. Nah lebih keluar KZ dengan harga segitu, suaranya begitu, ya udah mulai dari situ itu lebih menjangkau ke banyak orang gitu. Jadi image audio yang mahal itu udah nggak ada sekarang. Sekarang itu audio itu ya siapapun bisa. Gitu.
semua affordable buat semua orang gitu. Iya, benar. Ya dulu kan gue inget banget tuh kayak misalnya kita mau beli IM gitu yang multi driver, 2 driver aja misalnya pakai bahan armatur sama dynamic. Buset lah itu kan mahal banget, coy. 3 juta, 4 juta, 5 juta. Begitu masuk KZ harganya cuma 200.000, bro. Buset lagi. Iya, udah segitu-gitu. Yang drivernya 8, 10 cuma 400.000, 500.000-an. Luar biasa kan? Iya memang. Ya memang begitu karena teknologi makin cepat, informasinya makin cepat, terus distribusi produknya lebih cepat dibandingkan dulu. Ya semua orang sekarang bisa menikmati audio murah dengan kualitas yang mungkin nggak murahan, jauh lebih mahal daripada harganya ya. Gitu. Tapi kalau gini nih, gue mau tahu, kalau misalnya brand Indonesia sendiri, lu ada tahu nggak sih, misalnya audio portable yang memang dibikin sama anak bangsa gitu, yang misalnya pabriknya di Indonesia gitu? Sebenarnya banyak, gue beberapa kali ketemu, malah bahkan di Jogja itu ketemu, tapi gue lupa brandnya apa ya, batiknya Earbud itu gue pernah ketemu. Ternyata memang ada orang-orang di Indonesia yang memproduksi gitu loh, dan gue ngerasa memang mereka itu nggak dapat kesempatan, belum dapat kesempatan seperti brand-brand luar gitu loh. Makanya itulah sebenarnya gue pingin banget kayak menawarkan diri, lu punya brand sini gue reviewin deh gitu loh, biar tahu ini produk Indonesia. Apalagi sekarang itu ada yang booming, Aereo kalau nggak salah itu kayaknya gue kenal orangnya. Reza. Ya itu kayaknya gue kenal. Itu sebenarnya brand-brand lokal itu, bahkan engineer audio Indonesia itu menurut gue juga kompeten gitu loh, bikin earphone kompeten banget sendiri gitu loh. Jadi kalau kita bisa bantu untuk mereka nge-support mereka untuk produksi, support untuk intinya support lah gitu loh. Gue yakin mereka nggak akan kalah dibandingkan brand-brand Cina, brand-brand luar gitu loh. Nggak kalah kok, brand-brand mereka bagus. Cuma masalah kesempatan aja menurut gue sih. Kesempatan mereka. Nah sekarang juga brand Indonesia yang gue tahu lagi booming banget dan sampai ke luar negeri itu custom in-ear monitor, CM, Avara. Lo pernah dengar nggak Avara? Iya, gue tahu Avara. Ya sih, Malphone kan. Itu sekarang sampai di review di Headfi segala macam, dan reviewnya positif banget. Dan Avara itu setahu gue semua dari shell-nya, dari semuanya dibikin di Indonesia, di Surabaya. Jadi kadang-kadang kan ada yang rebrand. Nah ini enggak, ini benar-benar semua. Ya kecuali mungkin driver BA kan kita belum ada di Indonesia, pabrik balance armatur gitu kan. Jadi agak susah, tetap itu mungkin masih diimpor. Tapi yang lainnya semua mereka cetak sendiri, 3D printing sendiri, dituning sendiri, segala macam sendiri loh itu. Nah, Om tahu nggak? Menurut gua nih ya, Avara itu brand bagus sebenarnya. Produknya bagus. Terakhir gua audisi itu di Senayan STC. STC betul. Itu terakhir gua audisi itu 2 bulan lalu kalau nggak salah. Alphon bukan atau salah ya? Ya, Alphon. Ya, nah masalahnya adalah sebenarnya brand ini bagus, produknya bagus. Cuman brand awareness, masalah brand awareness ke konsumen-konsumen yang notabene sekarang kan banyak konsumen baru yang mulai masuk audio kan, dimana mereka benar-benar awalnya tidak ada basic audio dan mereka ibaratnya kayak gua dulu kecebur lah gitu loh. Ya kan. Nah, kenapa brand KZ lebih aware, bisa di-aware sama konsumen dibandingkan Avara adalah kembali ke harga sebenarnya. Avara itu segmennya itu menurut gue menengah ke atas. Itu produk bagus banget. Kalau lo punya budget dan lo pingin punya earphone yang nyaman dipakai karena ngikutin laku kuping lo, ya lo bikin CM di mana kalau dari luar itu mahal banget kan. Avara itu nggak solusi menurut gue. Gitu. Jadi dan gue yakin dari kalau lo bikin survei ya di komunitas di Kiriwari gitu, di survei apakah mereka tahu kalau Avara itu brand luar atau brand dalam negeri, gue yakin mereka banyak yang bilang itu brand luar. Jadi belum tahu kalau itu ternyata buatan anak bangsa gitu ya. Iya. Karena dari nama pun tidak mendeskripsikan tidak Indonesia gitu. Iya, kalau namanya wayang misalkan dia itu Indonesia banget. Tapi itu brand bagus, misalnya. PR-nya memang itu. PR-nya adalah untuk brand sebagus itu dengan produk sebagus itu, PR-nya adalah bagaimana bertahan digempur oleh produk-produk murah dari luar gitu. Ya, terutama dari China. Luar biasa itu. Gitu, betul. Oke, bro. Ini kayaknya dari tadi udah banyak yang nanyain ke kita nih. Siap. Ya kita ngobrol-ngobrolnya mungkin ya cukuplah segini aja. Kita banyak jawab-jawabin orang aja. Soalnya pasti pengen tahu nih. Soalnya mumpung ada orang sobat HP di sini kan, ahlinya gitu. Jadi mungkin bisa nanya banyak. Bilang ahli, Om, saya masih belajar ini. Sama-sama, bro. Masih ahli.
Aduh. Bentar kita cari-cari dulu di atas. Oke, coba. Ini tadi gue lihat ada Om ini loh, Om Ivan CSI. Iya. Gue juga lihat tadi. CSI juga. Iya, gue lihat tadi. Tadi kelihatan. Bisa apa dulu lah itu ada. Dia gede sih, jadi nggak masuk frame gitu, sekelebat dong. Halo, Pan. Aduh. Oke. Coba Om ini ada yang ini aja. Pertanyaannya. Rinaldi Adis. Om, kalau saya pakai ATH WS 990 BT di smartphone tanpa dedicated DAC, apa kualitasnya tetap bagus? Jawab, Om. Ini lu jawab apa gue yang jawab? Lu lah. Ya, gua. Oke, WS 990 BT itu kan punya Audio Technica. Nah, mungkin saya sedikit meluruskan. Semua device yang bisa menghasilkan bunyi itu pasti ada DAC-nya. Jadi kalau dia nggak ada DAC-nya, dia nggak bunyi. Karena DAC itu kan digital to analog converter. Jadi merubah sinyal data yang binary code 1010 berubah jadi sinyal analog, sinyal bunyi gitu. Jadi pasti ada DAC-nya. Jadi semuanya pasti ada DAC itu yang pertama. Cuman dia kan mintanya bilangnya dedicated DAC. Mungkin maksudnya apakah kalau kita pakai DAC yang khusus, kayak misalnya kan lagi rame tuh yang dongle-dongle kayak Ibaso DC02, DC01, Tempotec gitu. Mungkin maksudnya itu, jadi ada kayak tambahan DAC tambahan. Nah, DAC itu sendiri sebenarnya untuk mungkin yang masih awam, itu sebenarnya sound card eksternal sih sebenarnya. Gampangnya tinggal dicolok gitu. Nah, kalau WS990 BT, kalau pakai dongle, pakai apa DAC itu kayaknya nggak ngefek karena dia wireless, kecuali lu pakai colokan kabelnya. AUX gitu. AUX-nya, kabel AUX-nya baru dia ngefek. Nah, kalau lu misalnya pakai handphone aja, itu kan pakai sinyal data wireless, jadi kayaknya sama-sama aja. Cuman memang sih ada beberapa beberapa DAP ya, MP3 player bahasa Indonesianya lah ya, gampang. Karena orang kalau bilang DAP kadang apa sih DAP? Digital audio player, ya MP3 player lah maksudnya. MP3 player yang bagus, yang khusus memang dia apa ya? Ternyata gue juga baru tahu, dan setelah gue nyoba DAP yang bagus itu ternyata pas pakai di wireless itu bunyinya juga ngefek. Jadi kadang-kadang kita bilang, oh ya udah source-nya sama, mau pakai HP, DAP ini sama aja, karena kan DAC-nya kan ada di ininya kan, di headphone-nya kan. Ternyata enggak, ternyata source itu juga ngefek. Jadi mungkin ada kayak color-color tertentu, entah dari device-nya, entah dari aplikasinya, jadi itu berubah. Gitu. Jadi mungkin kalau lu pakai DAP yang lebih bagus, dengan aplikasi yang lebih bagus gitu di DAP-nya, kayak misalnya Vio M11, itu bunyinya akan terasa lebih baik. Gitu. Ya mungkin seperti itu jadi dari Rinaldi. Nah, kita lihat aja pertanyaan apa lagi yang lain nih. Next. Silahkan bro ya, yang semua teman-teman yang lagi nonton ada pertanyaan silahkan ya. Kita bahas nih, mumpung ada Om Ir di sini nih. Saya kalau ada Om Glenn, kalau nanya, waduh Om Glenn aja jawab deh. Ya kalau misalnya berhubungan dengan ini kan sobat HP kan banyak juga yang mau tahu gitu. Ini ada yang nanya, collab lagi dong Om Ir sama Om Glenn. Iya, ini juga collab gitu, ada yang nanya. Collab sebenarnya. Cuma kalau mau langsung, saya berencana ke Bandung sebenarnya. Udah ngobrol sama Aldi. Oh, ke Bandung yuk kita main ke tempat Niko, teman sama si Obat Kapek sama ke Om Glenn. Saya bilang saya bikin konten. 2 minggu setelah itu pandemi. Aduh, nggak jadi. Saya udah siap-siap. Emang suwe banget. Ya sudahlah. Padahal gua kan dekat tol Paster. Lu begitu keluar tol Paster, belok kiri cuman 5 menit nyampe ke tempat gua. Iya, makanya. Begitu begitu itu. Sudahlah kita nggak usah kemana-mana lagi gitu. Udah gitu di kantor, di dekat kantor di apartemen di bagian belakang ada yang kena kan positif. Wah, itu Bekasi langsung mati coy. Oh, ada di dekat kantor lu ada yang kena? Di belakang apartemen. Maksudnya di dekat apartemen situ. Iya, daerah Pekayon. Itu cuman ya orang Indonesia banget. Ya, sepinya cuma berapa minggu doang, setelah itu rame lagi kayak nggak ada apa-apa. Iya bener. Ini lu udah rame dari kapan sih? Kalau gue sih ini baru 3 hari ini. Dari awal udah rame lagi. Gue mah cuek-cuek aja, nggak ada urusan coy. Mereka orang Indonesia mah nggak ada takut-takutnya. Nih logikanya punya aja ya. Ini kayaknya. Sama santet teluh aja mereka nggak takut, apalagi sama corona. Iya bener.
Mereka tuh nggak akan Luar takut biasa. sebelum ada yang meninggal di sekitar mereka. Itu orang Indonesia tuh. Jadi ngerasa kayak, itu mah jauh, itu mah di Jakarta, di sebelah mana, ini itu mah di Bandung sebelah mana gitu. Iya, bukan di kita itu mah. Gue sebenarnya tidak menyalahkan masyarakat ya, karena memang gue ngerasa memang apa yang disampaikan pemerintah itu nggak nyampe ke mereka, entah nggak nyampe karena memang materi yang disampaikan kurang, atau memang pendidikan mereka yang kurang untuk menangkap informasi tersebut gitu loh. Iya. Itu, Dan tapi banyak juga yang ngomong gini, karena kita terpaksa katanya, karena kita ya nggak bisa nggak kerja, kalau nggak bisa nggak kerja kan nggak dapat uang, mungkin ya buat yang lain masih punya tabungan gitu. Cuman kita kan yang hidup hari ke hari mesti kerja gitu katanya. Memang. Banyak juga yang ngomong kayak gitu. Jadi ya serba salah sih. Memang kondisi ini kita nggak bisa prediksi dan tidak bisa ditanggulangi dengan cepat memang. Memang. Ditambah lagi letak geografis Indonesia itu sulit dibandingkan negara lain yang bisa dengan mudah untuk lockdown ya. Indonesia itu nggak bisa di lockdown itu. Iya. Karena kepulauan. Bayangin aja kita ada 13.000 pulau, mau lockdown gimana? Sekian ratus juta orang coy, bayangin. Iya. Ini kita menjadi ngomongin corona dah. Iya, udah kita lanjutin pertanyaan ini. Om Faris Budianto. Om, aptX dengan teknologi low latency seperti yang ada di KZS1 atau Razer Hammerhead, lebih kecil mana latensinya? Ini lu mungkin ya? Kan lu juga pernah bahas kan ini kan? Sebentar, S1 emang support aptX ya? S1 cuman AAC sama SBC. SBC. Iya, SBC. Low latency itu sebenarnya kalau menurut gua ya pribadi, membandingkan gua belum menemukan alasan aptX bisa mengurangi latensi. Menurut gua, aptX itu adalah kemampuan dia untuk mentransfer data lebih besar dibandingkan biasanya. Itulah kenapa kodeks aptX itu lebih bagus kualitas suaranya, karena datanya transfer gede. Nah, kalau gede artinya membutuhkan waktu lebih lama untuk ditransfer. Itu akan berhubungan dengan latensi. Nah, bagaimana supaya latensinya kecil? Transfernya data yang kecil. Nah, pakai kodeks yang transfer data yang kecil. Nah, untuk sekarang earphone gaming yang keluar S1, S2, terus Hammerhead, terus apa lagi gitu ya, QCY kalau nggak salah ya, itu tuh pakai protokol SBC, bukan AAC. Paling rendah ya, yang paling rendah latensinya gitu loh, dan itu pun belum nyaris zero latensi, karena dari sekian banyak device yang gue punya, yang paling kecil latensinya itu AirPods Pro, karena AirPods itu dari awal AirPods pertama dia latensinya udah paling kecil. Nah, untuk TWS konvensional selain Apple adalah Razer Hammerhead. Razer Hammerhead itu nyaris kayak AirPods-nya Apple. Itu aja. Kalau memang mau nyari yang benar-benar minim banget ya dua itu. Cuman kalau emang budget terbatas, saya coba kayak S1, S2 itu cukup oke sebenarnya sih. Walaupun kalau kuping lu udah sensitif banget buat main game dan butuh respon cepat, itu pasti akan sedikit terganggu karena ya kalau gue pasti bisa ngerasain ya, cuma kalau untuk orang yang biasa main visual, gue yakin nggak akan bisa ngerasain delaynya. Makanya mereka mungkin bisa ngeklaim bahwa itu no delay, kan suka ada mereka ngomong ke komunitas kan, ini no delay gitu loh. Karena ya mungkin memang kupingnya bisa mentoleransi delay segitu gitu loh. Cuma untuk orang-orang profesional yang untuk main game dan lain-lain, pasti nggak bisa toleransi delay segitu. Tapi S1, S2 cukup oke sih. Murah lagi dibandingkan Hammerhead. Ada yang dikorbankan sebenarnya ya. Jadi kalau lu mau cepat, latensinya rendah, pasti kualitas suaranya tidak akan bagus. Betul. Kalau mau cari yang aptX, yang sound aptX HD, LDAC gitu, yang ininya bagus, ya pasti kemungkinan latensinya akan lebih besar, betul. Wow, ada juga. Khasiat langsung ngomong, tunggu new product dari kita. Serangan Fajar coy. Serangan Fajar. Ini ada yang nanya nih bro, Arif H. Hidayat, Om Irwan pertama kali pakai IM buatan Cina merek apa tuh? IM Cina pertama kali lu pakai apa? Dulu gue pakai Hippo, sebelum Hippo gue punya merek, aduh lupa apa ya? Sudah lama banget, zaman dulu itu belum ada toko audio kan, toko audio itu cuma ada kantong kresek, saya ingat gue, Jaben udah ada sih. Kantong kresek duluan. Kantong kresek. Itu gue beli di situ, aduh mereknya apa ya gue lupa, dulu 125.000 harganya kalau nggak salah. Wah lupa coy, CM itu udah lama, cuma jadi kasih itu bukan yang pertama, sebelum itu banyak banget CM itu sebenarnya, cuma nggak se-booming sekarang. Karena CM itu belum semurah sekarang. Dulu Ci-Fi ya, sorry bukan CM. Ci-Fi itu Ci-Fi. Itu nggak semurah sekarang. Tadi nanya Ci-Fi atau CM sih? Iya, Ci-Fi pertama yang lo pakai.
IM Cina yang pertama yang lo pakai. Yang gue inget sih Hippo. Sebelum itu mungkin ada tapi gue lupa mereknya susah diajak gitu kan. Yang paling inget ini Hippo ya 2012 2013 gitu apa. Itu juga zaman itu udah ngetren banget kalau nggak salah Hippo kan. Ngetren tapi mahal Hippo itu. Kayak ini ada yang nanya nih. Johan Os 11. Menurut Om Irwan atau Om Glenn? Iya, gue juga tahu. Gue juga tahu. Iya. Apakah HP saja cukup untuk mendengarkan audio secara baik, katanya dia nanya nih. Om jawab dulu deh, ntar giliran saya. Oke. Menurut gue ya seperti tadi sih beberapa HP memang DAC-nya bagus, preamp-nya bagus, cuman tidak semuanya. Ya, jadi memang ada yang dedicated DAP yang memang khusus dibuat dengan DAP, tentu suaranya lebih bagus karena mereka pertimbangkan banyak hal, chipsetnya, IC di dalamnya, preamp-nya, segala macam itu dipertimbangkan. Jadi pasti kalau DAP lebih baik, cuman untuk sekedar daily use, ya gue pribadi aja daily use gue masih pakai handphone gue nih, Zenfone. Ya, jadi no problem, kecuali kalau lo memang mau benar-benar analytical listening, karena gini, teknologi sekarang itu memang kalau yang DAP dedicated, misalnya kayak M11 ini, itu bunyinya memang benar-benar jauh sama HP, benar jauh gitu. Tapi kalau lu cuma pengen dengar ya yang penting bunyi, dapat clarity yang cukup, ya HP juga is okay. Tinggal cari ininya, IM, kansnya, headphone-nya cari yang lumayan, itu udah lumayan gitu. Jadi tergantung. Kalau lu memang kupingnya udah meningkat, bukan kuping abal-abal lagi, ya lu pasti akan nyari yang lebih bagus. Begitu. Ya, sok lu gimana, Bro? Sebenarnya secara garis besar mungkin sama kayak Om Glenn. Cuma gue berpikir bahwa menurut gue pribadi ya, karena gue sudah mengalami masa di mana gue gitu punya setup yang luar biasa ribet, colok sana colok sini, numpuk sana numpuk sini, Om, kan? Cuma makin sini bahwa gue berkesimpulan mendengarkan musik itu simple, Bro. Pada saat lo udah dengar musik dan enak, itu cukup gitu, nggak usah dipikir ribet gitu loh. Kecuali kalau lo punya waktu extra time, pengen bener-bener relax, mencoba sesuatu yang lebih dalam, mungkin lo bisa pakai setup yang lebih rumit dibandingkan smartphone. Tapi buat gue sekarang pun gue cuma pakai handphone aja, kemana-mana cuma itu aja gitu. Karena menurut gue itu dengar musik itu simple, selama kuping lo sudah bisa menikmati dan lo udah bisa enjoy gitu ya, itu udah enak, lo nggak perlu aneh-aneh lagi gitu. Menurut gue sih itu doang sih. Ya sama kayak Om Glenn, kalau kuping, bersyukur kalau kita punya kuping kaleng gitu. Maksudnya kuping kaleng itu nggak bisa bedain mana earphone 50.000 sama earphone 50 juta gitu. Itu tuh bersyukur banget. Ya udah, bersyukur gitu. Banget, udah aman itu, Bang. Ayo, lu pakai earphone 50.000 aja udah gele-gele, itu bersyukur tuh. Luar biasa itu, disyukuri aja. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bro. Ini kayaknya lu yang harus jawab nih. Om Irwan tanya dong. AdSense YouTube dan lain-lain cuma jadi sampingan atau utama tuh? Bro, gua kasih tau ya, rate YouTube AdSense di Indonesia itu cuma sepersekian dibandingkan di Jepang, di Australia, atau di Amerika. Jadi, tanya Om Glenn deh, AdSense tuh receh banget, coy. Jadi kayak, kalau gua sama Molly AdSense-nya ya beli bakso sebulan cukup lah itu. Maksudnya, kalau kalian mau bikin konten, memulai channel gitu ya, sebisa mungkin ya, gak usah munafik lah ya, orang bekerja nyari uang gitu ya. Itu yang disebut dengan profesional lah menurut gue. Cuman butuh motivasi lebih dari sekedar uang menurut gue kalau bikin channel. Karena banyak channel akhirnya ambruk dan berhenti karena mereka motivasinya pure karena uang. Dimana YouTube ini nggak seperti itu kerjanya gitu. Kalau mencari duit, ya jualan somai aja, cepet itu. Ada pasarnya udah jelas gitu loh. Maksudnya kecil gitu loh, nggak banyak si AdSense itu, nggak akan kerasa lah gitu loh. Gua, David yang subscriber gede banget. Kalau David mungkin kerasa ya. Cuma kalau kayak gua masih ya dibandingkan effort atau pengeluaran yang kita keluarin setiap bulan itu jauh lebih kecil gitu. Gitu. Jadi butuh motivasi lebih dari sekedar AdSense untuk mulai channel itu aja. Iya. Gitu. Oke, nih ada pertanyaan bagus nih. Arif JW tanya nih, Om Glenn sama Om Ir pakai earphone apa sekarang yang dipakai live ini? Lu pakai apa, earphone apa? Oh, pakai apa? Urus dulu. Yang dituakan situ dulu. Gua pakai Vio FA1. Vio FA1. Ini single balance armature.
Ya single IM, ini monitor single balance armatur Vio FA1. Berarti, ini buat gua. Berarti inputnya terpisah ya? Mic-nya inputnya gue masukin ke, karena ini pakai kamera doang, pakai kamera. Inputnya pakai converter yang 2, jadi buat mic sama buat headphone. Gitu. Gue mau cuma pakai AirPods Vio Pro. FA1. Cuma pakai AirPods Pro aja udah gitu. Lu pakai wireless ya? Iya, pakai wireless. Wireless atau kabel? Oke, gue masih suka pakai kabel. Kalau gue sih masih pakai kabel. Gue pakai ini karena noise cancellingnya bagus. TWS dengan noise cancelling paling bagus yang pernah gue coba adalah AirPods Pro. Gue punya Sony WF-1000XM3, itu nggak begitu bagus noise cancellingnya. Cuma untuk sound quality dia lebih bagus dibandingkan AirPods Pro. Gitu. Oke, ini ada yang nanya lagi nih bro. Rekomen TWS dong Om Ir. True Wireless Stereo. Susah ya ngomong kayak gini ya. Situ nonton video aja berapa dulu nih? Bikin video masih nanya. Kita kasih ini lah, kasih 2 option lah budget, mungkin di bawah 500 sama di bawah 1 juta lah. Buat lu apa aja? Kasih mungkin 2 atau 3 lah. Salah satu yang mungkin highly recommended, S1 enak, S2 enak dari kaset. Itu S2 enak sebenarnya, sedikit lebih enak dibandingkan S1 menurut gua di kuping gua. Lebih refine suaranya. Cuman kalau di bawah 1 juta mungkin bisa nambah dikit ngambil Livertech TV paling. Itu enak juga. Ya, yang 1 jutaan lah, 1,4. Iya. Cuma kalau udah carry banget pengen budget TWS yang enak, Halo GT1 Pro enak. Untuk all round, untuk kuping yang nggak rewel, Redmi AirDots enak juga sebenarnya gitu. Halo, lu udah pernah coba Halo? Halo berapa? Halo enak? Gue lupa tipe berapa ya. Halo GT1, yang kayak kapsul itu. Yang pokoknya 200 ribuan lah. Iya, itu enak. Gue ingat, gue udah pernah review padahal gue lupa. Dulu. Itu lumayan enak tuh. Iya, itu head-to-head sama AirDots lebih enak itu justru. Iya, benar-benar. Itu juga lumayan tuh yang carry orenya ya. Betul. Banyak pilihannya sebenarnya. Oke, kita lihat lagi ada pertanyaan apa nih. Oke. Itu ada yang nanya Gundam 20 ribuan juga, banyak yang salah fokus sama Gundam di belakang lu tuh kayaknya. Gue tutupin aja kelihatan sepatu. Apa nih? Ada, Gundam 20 ribuan ada, Gundam 20 ribuan. Mahendra 1 mau tanya, sekarang kan rame Chaifi, KZ, TRN, Moondrop, Vio dan kawan-kawannya. Apakah itu bisa nantinya menggeser popularitas merek ternama seperti Sony, ATH, Sennheiser? Nah, gimana bro? Bisa kalau brand-brand ternama itu nggak berinovasi. Inovasi, betul, gue setuju. Mereka akan kesusul, yakin lah. Cuma masalah waktu aja. Iya. Ini aja sekarang, ya mungkin sama kayak HP ya. HP Xiaomi gitu kan, yang murah gitu. Sekarang menyusul, yang udah brand-brand atas, udah gini-gini gitu. udah mulai ketar-ketir brand-brand atas itu, karena mereka kalau nggak berinovasi dan tidak memberikan solusi, mereka akan susul sama Cina. Dimana brand-brand Cina itu produknya nggak solusi sebenarnya, terutama untuk masalah harga ya. Ya, betul. Jadi semua orang bisa mendapatkan hal yang bagus, teknologi yang terbaik, suara yang terbaik gitu. Dengan jadi harga yang terjangkau. Dengan harga sangat terjangkau, betul. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Frostmin, Om, apakah ganti kabel bisa merubah suara? Nah, ini banyak banget nih, gue jawab aja ya. Ini banyak banget yang nanya gitu. Bener nggak sih ini ganti kabel suaranya beda apa enggak gitu? Ya kalau buat gue pribadi sih efek. Kalau enggak, misalnya kenapa ada yang jual kabel, ada beberapa yang jual kabel 1 meter gitu ya, bisa harga puluhan juta gitu. Iya, gue tahu. Ya karena memang kabelnya ngefek. Jadi AWG-nya, jenis kabelnya, logikanya gini, penghantarannya misalnya pakai copper, pakai silver, pakai gold atau apapun itu kan pasti beda-beda. Jadi pasti ada efek bunyinya. Jadi gue pribadi sih ngerasa kabel ngerubah, tapi tidak sampai 50%. Jadi kalau lu misalnya ganti kabel, mungkin perubahannya bisa sampai maksimum ya, gue pribadi yang gue udah coba, mungkin 20% sampai 25%. Ya, lebih dari itu kayaknya enggak deh. Jadi cuman sedikit nambah kayak apa ya, kayak passive equalizer sedikit. Jadi nambah sedikit mungkin detailnya, treble-nya, bass-nya gitu. Nah, sama juga kayak ganti itu, reterminate, ganti jack
Kalau gue pribadi ganti jack itu bahkan untuk jack yang sama ya, bukan yang single ended sama ke balance gitu ya, tapi yang single ended sama-sama yang jack 3,5 biasa gitu ya. Itu paling cuma 10% kalau menurut gue pribadi ganti jack. Lebih ngefek ganti kabel, bisa sampai 20%. Gue pribadi ngerasain seperti itu. Sok, gimana lu bro? Kalau gue sebenarnya ya mungkin gue akan membagi menjadi dua sisi pandang. Pertama kalau lo ngeliat dari sisi objektif, sama seperti Om Glenn tadi bilang bahwa sisi objektif secara sains dan teknologi sudah pasti itu akan memberikan efek yang lebih karena ngelihat dari bahan yang berbeda, ya diameter kabel yang berbeda, itu akan memberikan secara objektif pasti akan memberikan efek. Cuma ada sisi lain namanya sisi subjektif, di mana itu tergantung siapa yang mendengar dan sejauh mana kecintaan lo sama brand yang lo beli. Karena gini, untuk orang yang punya kuping sensitif, mungkin itu berpengaruh. Tapi untuk orang yang nggak punya, di mana dia cuma bisa, ya ada beberapa orang seperti itu, di mana dia cuma bisa menikmati, enak. Apalagi dia tambah ikut komunitas, di mana akan dapat bisik-bisikan ini enak, itu enak, ikut enak juga. Itu bisa berbeda hasilnya gitu loh. Itu sisi subjektif. Yang kedua adalah pada saat lo suka sama salah satu brand, dan lo suka banget, itu bisa bikin jadi enak banget. Percaya nggak? Ada itu, efek sugesti. Ada efek sugestinya, itu subjektif banget. Makanya kalau gue lihat dari dua sisi, ada objektifnya adalah secara objektif jelas itu ada peningkatan. Dimana gue juga membuktikan sendiri bahwa itu memang ada peningkatan gitu. Yang kedua sisi subjektifnya, dan itu bebas. Lo mau percaya yang mana? Kalau ngerasa lo itu upgrade ya silakan aja. Yang paling enak, yang paling bener adalah lo coba sendiri. Nggak usah malah-malah, lo upgrade kabel kaset aja gitu loh. Kalau lo masih nggak bisa bedain kedengaran suaranya, artinya kuping lo nggak siap menerima perbedaan itu. Ya udah, nikmatin aja kabel bawaannya gitu loh. Iya, bener. Nggak usah ribet gitu jadinya. Iya, nggak usah ribet gitu loh. Maksudnya ya seperti gue bilang tadi, dengar musik itu simpel aja gitu loh. Nggak usah salah gaul. Tapi memang ada saat dimana kalau emang lo punya budget, punya waktu, lo mau upgrade ya lo bisa coba gitu loh, tapi itu bukan suatu hal yang wajib gitu loh. Kalau ada aja gitu loh, jangan dipaksain. Itu aja sih. Jadi menurut gue emang ganti kabel atau jack itu ngaruh banget di kuping gue gitu maksudnya gitu. Ya, itu ngaruh banget. Bener kata Om Glenn tadi. Cuman buat teman-teman mungkin kalau ada yang mau ganti kabel, sebaiknya percaya sama kuping sendiri. Itu poin gue. Karena kabel itu setiap builder beda, setiap brand beda. Satu brand yang sama dengan bahan kabel yang berbeda juga beda bunyinya. Jadi kabel itu tidak ada patokan yang pasti. Jadi hati-hati. Jadi memang benar kalau kabel itu mesti ini nyobain sendiri. Kadang-kadang ada yang bilang, ini nanti suaranya dia warm, jadi tebal, jadi bassnya jadi gede. Pas didengar, enggak kok, biasa aja. Nah, jadi benar-benar mesti nyobain kalau kabel itu. Kalau yang lain kadang-kadang ya misalnya IM gitu masih bisa lah kita baca YouTube, nonton YouTube, baca review masih oke lah, nggak jauh-jauh beda gitu kenanya. Tapi kalau kabel itu hati-hati, mesti nyobain benar-benar. Bahkan caranya yang berbeda, suaranya bisa beda kalau kabel. Iya benar. Nyolder sama ini. Gue kan juga sempat nyolder kan. Itu kalau gue pakai bahan timahnya yang beda, yang bahan silver sama bahan yang biasa, yang jadi misalnya timahnya dicampur silver sedikit, itu beda loh. Suara beda. Ya. Itu gue tahu. Dulu di komunitas ada namanya Excel siapa gitu, itu langganan gue tuh karena nyobain rater sendiri, mabok Om, hancur-hancuran, udah gue pakai jasa orang aja lah. Iya, kalau rater emang tricky banget, bener. Aduh, nggak ada, gue ketawain aja sama dia, suwe. Korbannya udah banyak banget rater. Udahlah, pakai ngerti aja gitu. Dan satu lagi, tadi gue mau ngapa ya lupa. Sebentar gue inget. Soal audio. Lupa saya mau apa tadi. Ya udah lanjut dulu aja, kita jawab gini. Nah, ini ada yang dari tadi udah beberapa kali muncul nih. Om bahas aplikasi Viper for Android dong. Jadi ini software yang bisa ngerubah bunyi. Nah, pendapat lu gimana, Bro? Bro, lu udah pernah bikin nasi goreng belum? Lu cobain bikin nasi goreng, kasih micin sama nggak kasih micin. Banyak-banyak. Rasanya beda nggak? Masih beda dong. Viper itu seperti itu. Anggap aja Viper itu micin. Itu cuma kalau gue pribadi gue menambah cita rasa. Enhancement itu gue nggak suka karena gue suka suara yang flat, yang datar, dimana untuk kalau gue ngetes ya, gue lebih suka pakai settingan flat, dimana gue pengen tahu potensi dari setiap frekuensi perangkat audio itu seperti apa gitu loh. Jangan tiba-tiba lo udah main yang begitu udah nggak jelas, itu menurut gue sih.
udah yang bassnya kemana-mana, yang treble-nya udah kemana-mana gitu, itu udah nggak jelas tuh. Nah itu cuma kembali lagi bahwa itu kan subjektif ya, itu selera aja gitu loh. Kalau lu suka sama bassnya jeduk-jeduk yang menusuk ke jantung, ya silakan aja, seru itu. Itu zaman gue ngoprek dulu, misal begitu di info manapun tuh Piper itu dahsyat, dahsyat itu. Itu sih menurut gue. Sama ini juga kadang-kadang juga kalau gue pribadi sih ngerasa ya sah-sah aja selama kuping lu bisa terima dan lu suka ya silahkan. Cuman memang hati-hati, kayak misalnya lu naikin misalnya 12 dB gitu, naikinnya. Iya, teman gua ada loh, bassnya di frekuensi 20 dia naikin 12 dB loh. Buset, kata gue, lu dengerin apa lu? Dengerin bass tanpa dengerin yang lain gitu. Tapi ada yang suka kayak gitu. Cuman ya hati-hati aja, kalau lu memang suka ya sah-sah aja. Cuman memang kadang-kadang juga kalau kita kalau software kita boost itu tetap ada ininya, ada maksimum peak-nya. Jadi kadang-kadang kalau lu udah lebih dari 10 dB biasanya itu ada namanya clipping, jadi pecah gitu. Jadi bunyinya udah nggak jernih lagi. Jadi mesti tetap hati-hati karena software nggak tetap ada batasannya. Yang tetap digital mau lu gimana juga tetap ada batasannya. Dia tidak akan bisa bener-bener sampai wah lu bisa naikin 30 dB gitu. Terus tanpa ada sesuatu yang aneh gitu, nggak mungkin. Oh, gua tahu Piper itu cocok di mana? Gua tahu. Di mana? Di angkot. Gimana? Iya. Pernah nggak lo naik angkot yang suaranya dung. Wah, gila itu. Itu kacanya sampai wah gila nih. Yeah. Ini angkot apa diskotik pikir gue. Itu tuh gue tahu tuh di Sukabumi cukup banyak tuh. Di Sukabumi angkot-angkotnya juga ada beberapa sih angkot-angkot gitu. Oh, ada. Dulu zamannya belum ada kendaraan pribadi, angkot begitu idola coy. Ditungguin itu angkot begitu. Seru banget. Ditungguin ya. Kapasitas, yang ini mau lewat nih. Kapasitas penumpang itu berkurang, tapi masukin woofer segede gaban gitu kan. Wah, seru dah pokoknya. Aduh, luar biasa. Aduh. Oke, kita jawab cari yang lain lagi ya pertanyaannya. Ini ada Henry Covery, lebih worth it mana beli TWS atau yang kabel dengan budget 200.000 dari segi kualitas suara yang bukan teknologi aja? Mana bro? Kalau gua mending, ya. Mending kabel atau mending wireless berarti maksudnya nih kan? Kalau duit kita 200.000. Sebenarnya gini, kalau gua ngelihat dari sisi yang berbeda untuk melihat earphone kabel atau wireless ya. Kalau gua mencari suatu dan kalau gua punya waktu, punya tempat untuk mencari kualitas suara dari budget tertentu, ya gua nyari pasti kabel bukan wireless. Karena untuk wireless sekarang masih banyak limitasinya, di mana limitasi ke sound quality yang belum bisa menyamai kualitas kabel. Cuma kalau mencari sesuatu yang simple dan easy to use, kan enak dipakai kemana-mana gitu dan simple, gitu. Ini simple lah gitu. Ya gue beli TWS kayak sekarang ini, dimana gue nggak mau setup ribet. Ya gue pakai TWS. Dimana menurut gue TWS sekarang sudah cukup, maksudnya cukup sudah bisa dinikmati gitu loh. Walaupun mungkin kalau secara frekuensi mungkin lebih banyak dari yang di kabel dibandingkan di wireless. Itu sih sebenarnya pilihan aja sebenarnya. Betul. Menurut gua. Sih. Ya kalau lu cari kualitas suara ya kabel kayaknya sih masih belum bisa dikalahkan sama wireless. Tapi lu cari teknologi kemudahan ya pasti ya TWS yang wireless pasti lebih menarik gitu. Apalagi dengan teknologi wireless sekarang yang semakin baik ya, yang semakin ada teknologi aptX, terus kemudian delay-nya juga walaupun memang kita bilang masih belum ada yang bagus gitu, masih tetap ada delay, ada latency-nya, tapi sudah mendekati benar-benar sedikit lagi gitu. Oke. Ini ada pertanyaan bagus nih bro. Ya. Bang, headset favorit lu apa bang? Terus headset yang lu beli and review diapain? Kan pasti nggak dipakai semua tuh. Nah, lu kan bagiannya, gua ingat gua datang ke lu, TWS lu keluarin seabrek-abrek ada kali 20-30 biji. Ini om cobain, gila lu kali 30 biji gua dengerin saat ini gimana? Kalau gue favorit TWS untuk sekarang tetap kembali ke Apple AirPods, bukan karena sound quality-nya, tapi lebih kepada user experience-nya yang dikasih. Noise cancellingnya menurut gue bahkan lebih bagus daripada Bose sekalipun, menurut gue pribadi. Sound quality-nya cukup, menurut gue cukup bisa dinikmati, walaupun nggak sebagus kayak 75T punya siapa sih 75T itu?
75T Jabra. Jabra. Sebagus 75T Jabra ya. Atau bahkan belum sebagus Sony Wave 1000. Nih gue ada nih. Gue juga lagi suka ya, nih. itu. Tapi secara penggunaan experience gue suka banget AirPods Pro. Dan kalau earphone TWS dan lain-lain abis review nggak di mana-mana itu di laci doang. Gue mau gitu ya sebenarnya, tapi nantilah. Kayaknya di WTHR gue bagi-bagi aja lah daripada nggak kepake. Sayang. Sama gue juga ini di rak gue ini banyak banget barang-barang gue juga pusing. Soalnya sayang gitu kan. Nih gue kasih tau kadang ada gue nggak tahu dari mana, dia nggak tahu alamat gue dari mana, ada toko atau brand tiba-tiba datang Scarus bro, ini apaan ya? Scarus. Iya. Mereka ngirim dan mereka baru minta review, kan bingung nah lo. Serius gue pernah kirim Scarus itu Kak, berapa kali lah pakai Scarus tuh, gila. Kan tuh gue bilang, ini gue mungkin nggak sempat review, nggak apa-apa, buat mas aja lah. Gimana dah? Sering tuh begitu, makanya banyak barang-barang nggak kepake. Mungkin kalau mau ke kantor ngambil aja dah, gue mah nggak, kadang-kadang nggak terlalu pusing, nggak kepake, bingung. Gitu. Nah itu kan yang daily use. Kalau misalnya ultimate lu yang lu pakai apa? Itu kan yang daily, yang lu memang udah gampang, mudah gitu. Tapi yang mungkin pasti ada favorit yang lu memang. Untuk TWS. Oke, kalau gue mau dengar serius, gue pakai setup apa ya? Mungkin dari entah TWS, entah itu kabel, entah itu DAP, entah itu amplifier, apa yang paling lu paling lu suka? Oh, gini. Kalau untuk dedicated setup ya, menurut gue. Kalau daily kan ini ya. Cuma kalau untuk TWS yang dedicated setup, gue kembali ke Sony XM3 WF1000. Terus kalau DAP, gue punya Channeling M2X, itu daily gue. Nggak ada Spotify, tapi ya lumayan menikmati lagu-lagu gue yang udah gue beli gitu kan. Terus kalau kabel, terakhir gue suka yang masih gue pakai sampai sekarang itu 3i3. Itu 3i3. Ya, 3i3 gitu. Itu terus apa lagi ya? Itu tiga driver kan? 3i3 itu kalau nggak salah. Cuman drivernya itu pakai planar. Iya, planar, BA, sama dynamic. Ya. Ada 3. Itu memang itu kata gue kayaknya teknologi triple driver pertama. Yang maksudnya 3-3-nya beda. Yang lain kan kadang-kadang ada gabung 5 gitu ya. BA 1, yang lainnya BA 4, satunya DD dynamic gitu ya. Ini benar-benar 3-3-nya ini beda. Itu unik sebenarnya sih. Apalagi teknologi planar dimasukin ke housing segede gitu, kecil gitu kan. Yang kecil gitu. Makanya itu unik banget sebenarnya gitu. Walaupun menurut gue suaranya masih keras tetap gitu. Cuman itu enak aja gitu loh artinya. Ya gue nggak senyari. Soalnya bass planar kan susah dicari. Bass planar mantep. Betul. Itu aja sih. Gue udah nggak punya setup yang aneh-aneh lagi om, karena nggak pernah pakai. Dulu punya tuh cuma gue pakai. DAB aja udah berapa beli tuh ada? 6 atau 7 gitu, nggak ada pernah pakai. Dipakai sama influencer kadang-kadang. Itu aja gitu loh. Jadi nggak, karena ngelihat apa ya, bukan gaya hidup ya, lifestyle. Kegunaan gue itu udah nggak ada waktu buat dengerin begituan gitu loh. Jadi gue pakai setup-nya simpel aja gitu. Ya selama gue bisa menikmati ya nggak problem menurut gue sih, aman-aman aja. Bahkan gue lebih banyak pakai iPhone sebenarnya daripada pakai DAP. Kalau gue TWS sekarang lagi suka ya itu sama kayak tadi Jabra 75T. Ini gue yang paling gue suka sekarang, soalnya kecil banget dan suaranya oke gitu, punch, dapat bassnya oke, treble-nya oke, mid-nya oke. Jadi gue suka banget pakai ini. Nah, kalau misalnya gue lagi serius dengerin, gue pasti pakai ini. Vio M11 Pro. Vio M11 Pro. Kalau IM-nya sama sih yang kayak dulu gue bawa di tempat lu. Gue tetap aja masih belum bisa beralih dari ini Ibaso IT04. Tapi sekarang gue pakai kabelnya yang ini balance 4,4 yang Sunlink punya. Ya, jadi colokannya yang Pentacon. Ini bukan jack 3,5 lagi tapi jack 4,4. 4,4. Ya ini yang ultimate gue. Nah, kalau di mana si Vio M11 punya ya jack itu ya? Punya. Dia punya colokan ini paling lengkap, semuanya ada. Dia punya colokan 2,5, 4,4 sama 3,5. Ini lumayan lengkap lah. Dan ini untuk kata gue sih under 10 juta mungkin ini terbaik lah katanya, kayaknya menurut gue pribadi ya, belum ketemu yang lebih bagus dari ini di bawah 10 juta. Gue hampir beli itu sebenarnya om, tapi nggak jadi beli itu gara-gara dia nggak ada Google Service-nya. Sekarang udah ada. Iya, sekarang udah ada. Sekarang udah bisa. Makanya gue juga kemarin, aduh ini sayang banget, ini semuanya oke, suara oke, teknologi oke, chipset oke, cuman nggak bisa Google.
kemudian beberapa waktu kemudian ternyata keluar. Jadi sekarang ini udah full Google, udah bisa. Mantap. Nah kalau gue review, ini gue pakai ini murah meriah. Apa itu? Ini Zero Audio Carbotenore. Oh iya. Bro, kita kayaknya udah mesti wrap up nih. Udah tinggal 20 menit lagi. Nggak kerasa udah sejam. Ya, Oke, mungkin ini tinggal 10 detik lagi. Oke, semuanya thank you buat yang nonton. Om Ir, terima kasih buat waktunya. Terima kasih untuk bisa di sini. Semoga sehat terus. Semoga semuanya diberkati semua.